Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Masih dalam rangkaian request validation. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya menggunakan request validation yang menggunakan artisan. Kalau sebelumnya kita sudah mempraktekkan yang menggunakan secara langsung. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang lebih mudah. Kenapa harus menggunakan request validation yang menggunakan artisan? Ini berhubungan dengan clean code ya, atau kode yang bersih, supaya tidak bertumpuk di satu function atau di satu method. Nah, untuk perintahnya sendiri itu menggunakan PHP artisan make request. Make request, kemudian nama requestnya apa. Nah, sebelumnya kita sudah membuat si validasi itu berada di dalam sebuah function ya. Jadi ini akan kekurangan validasi yang digunakan secara langsung itu adalah kodenya akan bertumpuk di satu function tersebut atau satu metode tersebut. Nah, makanya di sini ada cara yang kedua, yaitu menggunakan artisan request atau menggunakan PHP artisan. Langkah-langkah yang perlu kita buat, yang pertama kita tutup dulu yang ini ya, kode yang sebelumnya kita tutup dulu, kemudian kita langsung praktekkan yang ini, PHP artisan make request kemudian nama request. Nah, untuk membuat atau menuliskan kode tersebut, teman-teman silakan buka terminal, kemudian teman-teman boleh split terminal atau tambahkan new terminal baru. Kalau saya biasanya lebih senang menggunakan split terminal ya. Nah, teman-teman bisa melakukan di sini menuliskan PHP artisan make request. Kemudian di sini post process request. Saya namain adalah post process request. Oke. Silakan di enter. Nah, sekarang sudah ada requestnya created successfully di mana di app http request. Nah, jadi ketika menuliskan PHP artisan make request post request, ini si artisan membuat sebuah folder di sini nih. Nah, tadi kan hanya ada controller saja ya di dalam http ini. Tidak ada request. Nah, sekarang ada folder namanya request. Yang di dalamnya ini sudah tergenerate sebuah file dengan extend ini ke form request. Jadi ketika kita menuliskan PHP artisan make request, nah ini akan di-generate sebuah kelas namanya, kalau post request tadi kita tuliskan ya post process request, kemudian ini ada extend ke form request. Jadi si form request ini adalah mother dari post process requestnya, dan fungsi-fungsi utama berada di sini. Kemudian di bawahnya itu ada dua fungsi. Yang pertama ada authorize. Authorize ini tipenya boolean. Boolean itu cuma ada dua tipenya, false atau true ya. True atau false. Kemudian di bawahnya ada public function rules ya. Rules, kemudian isinya adalah array return. Nah, message yang tadi atau aturan-aturan yang tadi itu kita bisa masukkan di sini. Kita bisa masukkan di sini seperti yang sebelumnya dilakukan di sini. Seperti yang sebelumnya dilakukan di sini. Aturan-aturannya kita masukkan ke dalam sini. Nah, tadi kan ada nama, kemudian password, age, kemudian gender. Nah, ini sudah kita masukkan di sini. Seperti itu. Nah, cuman kalau menggunakan post request, maka proses pemanggilannya juga beda ya. Kalau tadi di sini tinggal request validate. Nah, bagaimana dengan post process request atau requestnya yang dipisah? Nah, untuk melakukan
post request, teman-teman tinggal ganti saja ini. Request yang ini kita tinggal ganti menjadi post request, post process request, seperti itu. Nah, kalau ada tanda merah seperti ini, teman-teman tinggal kontrol spasi, nanti bakal muncul sebelah kanannya yang ini nih, post process request, tinggal di enter. Kalau masih tidak muncul juga, teman-teman harus melakukan use ya, menuliskan satu baris kode. Di sini ada use app http, kemudian lihat di sini foldernya ya, ada app, kemudian http, lalu request. Nah, kemudian panggil post process request, sorry. Nah, setelah dipanggil seperti ini tinggal kita save ya, tinggal kita save, kemudian bisa langsung dicoba. Kita langsung coba proses. Nah, this action is unauthorized. Kenapa this action is unauthorized? Karena di post process requestnya kita dia paling atas di sini ada authorized bool ya, boolean. Boolean itu dimana si tipenya cuma ada dua, ada false and true. Nah, kenapa barusan ada terjadi 403, this action is unauthorized ya. This action is unauthorized karena di sini returnnya false. Jadi supaya validasi yang ini, rules yang ini dijalankan, maka returnnya ini harus true. Gitu ya. Kita coba refresh lagi. Refresh, kemudian proses klik. Nah, begitu ya. Jadi semudah itu untuk melakukan perubahan yang dari manual ke artisan. Namun di sini balik lagi ke message-nya. Message-nya balik lagi ke bahasa Inggris. Bagaimana cara menambahkannya? Nah, kalau tadi sistem yang tadi yaitu di message-nya disimpan di atas, kemudian di koma message. Bagaimana dengan di post process request? Nah, untuk yang di post process request, teman-teman bisa menambahkan sebuah fungsi baru ya. Sebuah fungsi baru. Sebuah fungsi baru di sini teman-teman bisa menambahkan public function message ya. Di sini teman-teman bisa menambahkan public function messages, kemudian jangan lupa di sini ada tipe data ya. Tipe datanya adalah array. Kenapa array? Karena bentuk outputnya di sini adalah array itu. Ini kan array bentuknya. Messages array. Kenapa ini? Nah, ini mungkin ya. Sorry. Ini kenapa merah? Karena titik 2-nya ada spasi. Oke, sip. Tetap nggak bisa. Public function array. Nah, oh ya. Kenapa masih merah? Karena di sini kita belum tambahkan array-nya ya. Tinggal tambahkan return, kemudian di sini kita tambahkan, ini jangan lupa titik koma ya. Kita tambahkan di sini required field attribute perlu diisi, kemudian min. Nah, seperti yang tadi ya. Seperti yang pada video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa melakukannya seperti ini. Oke. Kemudian kita refresh lagi, kita refresh proses. Nah, sekarang sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Field name harus diisi, field password harus diisi, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini teman-teman juga bisa menambahkan, misal ini kan field name bahasa Inggris ya. Bahasa name-nya itu atribut yang ini bahasa Inggris nih. Name yang ini
bahasa Inggris ada name, ada name, ada password, ada age sama gender. Nah, teman-teman bisa mengkustomisasi kembali. Misal name itu jadi nama. Nah, kemudian password jadi input password, kemudian age jadi usia, gender jadi jenis kelamin. Nah, teman-teman bisa menambahkan di sini adalah public function attributes ya. Attributes titik 2 array, kemudian kurung kurawal buka. Nah, ini kita enter saja. Nah, kemudian di sini kita return titik koma. Di sini ada name sama dengan nama ya. Kemudian password sama dengan password, atau input ya, kita tambahkan input di sini, input nama, input password, koma, kemudian di sini ada age, input umur, dan gender, input jenis kelamin. Nah, jadi bisa dikustomisasi kembali ya. Jadi, selain rules dan message-nya, atributnya pun bisa dikustomisasi. Jadi ketika kita refresh ya, kita refresh kemudian klik proses, maka di sini field input nama harus diisi, field input password harus diisi, dan field input umur harus diisi. Misal kita isi dengan nama Endra, passwordnya misal cuman ada 3 huruf nih, ASDF gitu ya, ASDF ada 4 huruf. Klik proses, maka message-nya yang keluar adalah berubah lagi, field input password minimal 5 karakter. Nah, jadi proses pengaturan rules-nya atau validation-nya bisa dilakukan di file post process request ini, sehingga di controllernya clean ya, cuman ada inputan biasa kemudian pencabangan. Sedangkan handlingnya ini kita sudah serahkan ke post process request. Nah, seperti itu. Kemudian ada kalanya ketika kita misal sudah menginput nama nih, Hendra, kemudian passwordnya SDF gitu ya, umur 29, jenis kelamin laki-laki. Nah, pinginnya ketika diklik proses kemudian ada error seperti ini, misal nama dan umur itu tetap ada, atau jenis kelaminnya tetap ada. Bagaimana cara melakukannya? Supaya inputan yang sebelumnya sudah diinput itu tidak terhapus. Kalau sekarang kan ketika diproses ternyata ada error atau ada input prosesnya di handling ya, karena validation, maka si inputan nama ini hilang semuanya. Nah, bagaimana supaya inputan yang sudah diinputkan sebelumnya itu masih tetap ada gitu walaupun kena validasi. Nah, teman-teman di Laravel itu ada namanya old immutation ya. Old immutation tuh inputan yang sebelumnya bisa tetap ada gitu ya, bisa tetap ada. Nah, cara pemasangannya di mana? Cara pemasangannya ini menggunakan form post blade atau di blade-nya. Nah, teman-teman silakan buka form post blade-nya, kemudian di sini di input tipe text name teman-teman tambahkan value. Nah, seperti ini. Value, kemudian tanda kurung kurawal 2 kali ya. Kemudian ketikan old lalu dalam kurung name.
fungsi ini akan memberikan nilai ketika misal kena handling seperti ini, kena validasi, maka si inputan nama tetap akan ada ya. Kita coba, silakan di refresh. Jangan lupa tadi di save dulu. Kalau sudah di save silakan di refresh. Kemudian kita tambahkan misalnya di sini inputkan Endra. Lalu di sini password umur 29, kelamin laki-laki, misal ketikkan proses, klik proses. Ini tidak ada yang kena handling. Nah, ini misal password kena handling, klik proses, klik. Nah, password, umur, dan jenis kelamin kan nge-refresh lagi, hilang datanya. Sedangkan nama, karena kita sudah pasangkan old imputation, inputan sebelumnya ya, inputan lama, maka di sini si value atau inputan nama ini tidak hilang. Nah, untuk umur juga tinggal ditambahkan umur, mana umur? Umur kita tambahkan value old age ya. Old age. Endra SDF misal ini umur 29, kelamin laki-laki, klik proses. Nah, karena sudah ditambahkan old-nya, maka value-nya tidak hilang. Seperti itu. Yang terakhir adalah bagaimana caranya supaya ketika input jenis kelamin yang dipilih laki-laki atau perempuan itu bisa tidak kosong ya ketika ke handle, misalnya seperti ini umur 29. Nah, ini kan sudah dipilih laki-laki ya, kemudian klik proses. Nah, ini kan kosong lagi karena ada handling untuk password bahwa field input password harus diisi. Nah, untuk melakukan old di radio ya, ini kan jenis inputannya radio. Nah, di radio ini agak berbeda. Kalau untuk value di old name dan old age, bentuknya value sama dengan tanda petik old age gitu ya, bentuknya seperti ini. Sedangkan di radio ya, di sini sudah ada value male dan female. Nah, bagaimana supaya ada old-nya? Nah, supaya ada old-nya, setelah value teman-teman tambahkan tanda kurung kurawal seperti ini ya. Nah, seperti ini tanda kurung kurawal old gender ini dari name, kemudian sama dengan male. Tanda tanya checked, kalau tidak maka kosong. Artinya adalah jika gender sama dengan male maka cek ya, atau tetap adakan checklistnya yang di sini nih. Kalau tidak maka kosongkan. Begitupun dengan yang female. Nah, tinggal teman-teman save ya. Kemudian kita refresh, kita coba. Andra 29 laki-laki, kemudian kita proses, klik proses. Nah, ketika di sini kena handle, kena validation, request validation, maka tetap jenis kelaminnya sudah keklik ya. Coba kita pindahin ke perempuan, klik proses. Nah, tetap ya, jadi tidak ada perubahan. Kalau misal kita passwordnya input ternyata harus minimal 5 karakter, nah maka ini tetap ada inputannya, tidak hilang seperti yang sebelumnya. Baik, demikianlah video terkait form validation ya, yang menggunakan artisan, dan juga kita sudah tambahkan juga untuk value old-nya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. See you on the next video.